Coba bayangin momen ini deh. Anda lagi berdiri di depan audiens, nyusun setiap kata dengan sempurna. Analogi yang Anda kasih udah luar biasa banget. Presentasi Anda, wah, tanpa celah. Di titik ini, Anda merasa kayak pahlawan yang lagi bawa pencerahan kan? Tapi, pas Anda tatap mata mereka, kosong. Ya, mereka ngangguk sih. Tapi jauh di lubuk hati, Anda tahu banget kalau mereka sama sekali nggak paham. Gimana bisa? Kenapa dedikasi Anda yang udah mati-matian ini cuma dibalas sama tatapan kosong? Pernah nggak sih ngerasa udah ngajar dengan super sempurna, tapi audiens Anda tetap aja gagal paham? Ini tuh realitas yang nyakitin banget kan? Sebuah tragedi sunyi yang pasti pernah dialami semua pendidik, manajer, atau siapapun yang nyoba transfer ilmu. Terus Anda pulang dengan rasa frustrasi, nyalain audiens yang dianggap kurang fokus, atau malah mulai ngeraguin kemampuan diri sendiri. Tapi, gimana kalau saya bilang, masalahnya tuh bukan di Anda dan bukan di mereka? Gimana kalau selama ini kita beroperasi pakai asumsi yang salah total soal cara otak manusia nerima informasi? Nah, disinilah letak kesalahan fatalnya. Kita tuh sering banget terjebak dalam apa yang disebut ilusi mengajar. Itu tuh sebuah keyakinan naif kalau kita cukup jelas ngasih informasi, audiens bakal otomatis nyerap semuanya. Padahal, realitasnya, belajar itu bukan penerimaan pasif, teman-teman. Belajar itu proses konstruksi mental yang butuh usaha keras di dalam pikiran mereka. Kalau Anda nggak paham gimana cara audiens ngebangun pengetahuan di kepalanya, ya semua usaha keras Anda tadi bakal ngabur gitu aja, nggak berbekas. Dan ini ngebawa kita ke sebuah angka yang sangat krusial. 7. Berdasarkan puluhan tahun penelitian di bidang kognitif, psikologi, sampai antropologi, ternyata cuma ada 7 prinsip tersembunyi yang benar-benar ngatur gimana manusia itu belajar. 7 prinsip mutlak yang kemungkinan besar lagi Anda abaikan saat ini juga. Semua rahasia dari ketujuh prinsip itu terkunci rapat di dalam buku ini, How Learning Works. Paparan kita kali ini bukan sekedar bedah buku biasa ya. Anggap aja ini semacam pengenalan terhadap senjata psikologis yang wajib banget Anda punya. Kalau Anda nggak nguasain isi dari buku ini, Anda bakal terus-terusan kejebak dalam siklus ngajar yang melelahkan dan berujung gagal. Jadi mari kita jadiin buku ini sebagai peta jalan buat keluar dari kegelapan itu. Oke, mari kita mulai bongkar misteri kegagalan belajar ini. Kenapa sih pengajaran yang kelihatannya udah bagus banget malah sering gagal total? Gini, pikiran audiens Anda itu bukan kanvas putih yang kosong. Sama sekali bukan. Kadang, pengetahuan masa lalu yang udah mereka bawa justru jadi dinding tak kasat mata yang nolak mentah-mentah setiap kata yang Anda ucapin. Mereka datang bawa sisa-sisa pengalaman lama, konsep yang masih setengah matang, dan berbagai asumsi. Bayangin aja, Anda nyoba ngajarin fisika kuantum ke orang yang masih percaya 100% kalau hukum fisika klasik itu satu-satunya kebenaran universal. Penjelasan Anda nggak bakal masuk. Kenapa? Karena fondasi di kepala mereka sendiri yang nolak. Kalau pengetahuan awal mereka aja udah keliru, penjelasan Anda yang brilian itu nggak akan pernah bisa nembus dinding tersebut. Yang lebih parah lagi tuh, kalau udah ngomongin miskonsepsi, jangan pernah mikir Anda bisa ngeberesin miskonsepsi cuma dengan ngoreksi biasa. Kayak, oh kalian salah, yang benar tuh gini. Wah, nggak akan mempan. Miskonsepsi itu model mental yang akarnya dalam banget. Dan buat mereka, itu kerasa sangat logis. Buat ngancurinnya, Anda nggak bisa asal serang. Anda harus ngebangun semacam jembatan psikologis. Anda harus pelan-pelan mandu mereka, sampai mereka sendiri yang nyadar ada yang kontradiktif di cara mikir mereka. Tanpa nguasain teknik ini, Anda literally cuma ngomong sama tembok. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu yang nggak kalah menarik, yang bakal ngehancurin mitos soal siswa atau audiens yang malas. Kita bongkar anatomi sejati dari motivasi. Kita tuh sering banget lihat audiens yang nggak fokus, terus langsung nyimpulin, oh mereka emang apatis nih pada males. Jujur aja, ini tuh pelarian intelektual kita yang paling pengecut. Tahu nggak realitasnya gimana? Motivasi itu bukan sifat bawaan dari lahir. Motivasi itu murni sebuah persamaan matematis internal yang diam-diam selalu dihitung sama otak bawah sadar mereka. Persamaannya sesimpel ini, nilai ditambah ekspektasi kesuksesan. Kalau mereka nggak ngelihat nilai dari apa yang Anda sampaikan, atau kalau mereka nggak punya ekspektasi bisa berhasil mahamin itu, motivasi mereka bakal langsung mati seketika. Terus gimana caranya memanipulasi variabel nilai ini? Nah, buku ini ngebedah nilai jadi 3 tuas psikologis yang super kuat. Pertama, nilai pencapaian, rasa puas karena berhasil nguasain sesuatu. Kedua, nilai intrinsik, kesenangan murni saat ngelakuin tugasnya. Dan ketiga, nilai instrumental, gimana hal yang dipelajari ini bisa jadi batu loncatan buat tujuan lain yang jauh lebih besar. Begitu Anda baca buku ini dan tahu persis cara mainin 3 nilai spesifik ini, audiens Anda benar-benar nggak punya pilihan lain selain terpaku dan tenggelam di setiap materi yang Anda bawain. Tapi ingat, motivasi aja nggak cukup. Disinilah banyak orang masuk ke dalam jebakan ilusi latihan. Kenapa kerja keras aja nyatanya nggak pernah cukup?
Kita kan sering banget dengar pepatah latihan bikin sempurna, ya kan? Padahal penguasaan sejati itu nggak cuma soal ngulang-ngulang sesuatu secara membabi buta. Ia nuntut audiens buat dapat keterampilan komponen satu persatu, terus mempraktikkan cara gabungin semuanya. Dan yang paling penting, mereka harus tahu persis kapan dan di mana harus nerapin ilmu itu di dunia nyata. Yang kita tahu seringnya kacau balau. Jadi, ini peringatan kerasnya buat kita semua. Ngebiarin audiens atau siswa Anda latihan keras tanpa adanya umpan balik yang terarah, itu sama aja kayak ngebiarin mereka tersesat di labirin psikologis yang gelap gulita. Mereka ngerasa udah jalan jauh banget, keringetan, capek, tapi sebenarnya mereka cuma muter-muter aja di titik stagnasi. Latihan tanpa umpan balik yang tajam itu bukan pembelajaran, itu murni cuma kelelahan yang sia-sia. Lalu, gimana caranya biar mereka nggak tersesat? Nah, kita harus ngebuka kunci menuju rahasia puncak dari ini semua, yaitu menguasai seni metakognisi. Metakognisi. Gampangnya, ini tuh berpikir tentang cara kita berpikir. Coba renungin ini. Kalau Anda sebagai pendidik nggak ngajarin audiens bahwa secara aktif nilai pikiran mereka sendiri, ngevaluasi apa aja kelemahan mereka, dan nyesuaiin strategi belajar mereka yang gagal, maka sejujurnya semua keahlian materi yang Anda punya itu nggak ada gunanya sama sekali. Tanpa metakognisi, Anda cuma lagi nyiptain mesin penghafal yang rapuh, bukan pembelajar seumur hidup yang tangguh. Dan pada akhirnya, ini ngebawa kita ke sebuah realitas yang mungkin lumayan ngusik ego kita. Pembelajaran sejati itu bukan sekedar produk akhir di atas kertas ujian, teman-teman. Pembelajaran adalah proses perubahan fundamental yang sering banget bikin gak nyaman. Dan dengerin ini baik-baik, perubahan ini gak cuma dituntut dari sisi siswa loh. Perubahan ini secara mutlak juga dituntut dari diri Anda, sang pengajar. Sekarang, kita udah ada di persimpangan jalan yang paling krusial. Belajar, bukan sekadar menerima. Belajar itu adalah perubahan. Kalimat pendek ini ibarat palu godam. Dia benar-benar ngehancurin cara lama kita. Mengajar itu bukan tentang Anda yang berdiri di depan dan terus-terusan bicara. Mengajar adalah tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam benak audiens Anda. Jawaban definitifnya, taktik spesifiknya yang bisa langsung dipraktekkan. Sampai cetak biru psikologis buat ngendalin perhatian dan mentransformasi pikiran audiens Anda, semuanya benar-benar semuanya udah nunggu Anda di dalam halaman-halaman buku How Learning Works ini. Kalau sekarang Anda ngerasain ada semacam ketegangan intelektual di benak Anda, itu wajar. Itu karena alam bawah sadar Anda tahu kalau Anda lagi ngelewatin sesuatu yang luar biasa krusial. Dan ini adalah pertanyaan yang mungkin bakal menghantui Anda malam ini. Kalau Anda nutup paparan ini sekarang, kembali ke metode pengajaran lama Anda yang penuh ilusi itu, tanpa pernah baca buku ini sampai habis, apakah Anda secara sadar sedang memilih untuk ngebiarin audiens Anda terus-terusan gagal? Keputusannya tentu aja ada di tangan Anda. Selamat ngebaca, dan bersiaplah buat ngubah segalanya.